Sudah cukup, Bi, ucap Ara. Dia ringkuh karena dibelikan pakaian oleh Jarendra. Saat itu mereka sedang berada di Toserba. Jarendra menyuruh Biwati menemani Ara membeli pakaian. Buat Jora, perlu banyak kira Ara. Kita beli popok bayi. Dan juga susu. Jora masih ASI. Sudah mulai berkurang, Biwati, karena ASIku tidak lancar. Terang Ara, mengusap kening Jora yang sedikit berkeringat. Ara mengikuti Biwati ke rak popok bayi berbagai merek, lalu berpindah ke susu formula. Bi, susunya jangan yang mahal, ucap Ara. Kata Pak Jarendra, buat Joya harus yang terbaik. Kalian beruntung bertemu Pak Jarendra. Orangnya baik banget. Biwati mengeluh senyum lebar. Ara tidak akan memanfaatkan kebaikan Jarendra. Setelah mengumpulkan uang, dia akan berjualan lagi. Menabung untuk mencari tempat tinggal. Hanya untuk sementara, dia tinggal di rumah Jarendra. Pak Jarendra mempunyai kelainan jantung, jadi makannya tidak sembarangan, ucap Biwati. Usianya tidak dapat diprediksi. Di mata Ara, Jarendra memang terlihat pucat. Tubuh Jarendra jangkung dan kurus, namun mata lelaki itu berpendar indah. Biwati, tidak keberatan aku membantu pekerjaan di rumah Jarendra? Tanya Ara. Dia khawatir Biwati merasa ada saingan. Aku malah seneng, Ara. Aku tahu kamu perempuan baik. Biwati menepuk pundak Ara. Ara memperhatikan Danu yang membantu memasukkan kantong-kantong plastik belanjaan. Dia tahu supir itu calon suami Dewi. Tetapi Ara memilih diam, berharap Danu tidak menceritakan keberadaan dirinya. Ketika mobil hampir mencapai rumah, terlihat motor hitam keluar pagar. Ara mengamati sang pengendara yang berpapasan dengan mobil. Ara tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup helm. Itu kakaknya Pak Jarendra, jarang datang. Sifatnya kontras dengan adiknya. Sama-sama baik sih, tapi kalau keluar taringnya, menakutkan, kata Danu. Ganteng, pintar, playboy, imbu Biwati. Tapi di rumah Jarendra tidak ada foto keluarga, ucap Ara. Memang tidak ada, bukan berarti dia tidak sayang kakaknya. Danu menghentikan mobil. Orang tua Pak Jarendra sudah meninggal dunia, kata Biwati. Mungkin karena alasan itu tidak ada foto. Ara tersenyum samar melihat Jarendra yang baru saja keluar. Bagi Ara, dia malaikat yang sesungguhnya. Jarendra membimbing Ara masuk ke rumah, lalu menyodorkan ponsel pada perempuan berambut lurus itu. Nomorku dan Biwati sudah aku simpan. Ndra, Ara mendorong pelan tangan Jarendra yang memegang ponsel. Aku tidak bisa menerimanya. Tempat tinggal, pakaian, sekarang ponsel. Bagaimana aku membalasnya? Jarendra meraih lengan kanan Ara, meletakkan ponsel di atas telapak tangan Ara. Jadi perempuan yang bahagia dan sukses. Hiduplah lebih baik, supaya kamu bisa membalas mereka yang menyakitimu. Bayu memandang Rendra yang nampak berjalan di koridor kantor. Bayu mendadak sangat membenci pemilik perusahaan itu. Bayu sudah membayangkan tinggal di rumah besar milik keluarga Ardawangsa. Akan tetapi, Rendra tidak mengizinkan dirinya tinggal di rumah mereka. Bayu pikir dengan menjaring Gisel.
Dia mendapatkan ikan paus. Ternyata Gisel dan ayahnya hanya ikan koi. Kekayaan Rendra tidak bisa ditandingi. Kekuasaannya menakutkan bagi musuh. Handoko sepertinya juga tidak berkutik di bawah Rendra. Terima kasih undangannya. Pernikahannya baik. Panji, teman satu divisi, menepuk pundaknya. Wah, kamu bakalan masuk salah satu keluarga terkaya dan terpandang. Hebat, Bay. Puji Rio. Bayu tersenyum lebar. Setidaknya di hadapan teman-teman sekantor, dia lebih dihormati. Tidak ada ruginya. Ajak istri kalian datang ke acara pernikahanku, kata Bayu. Pasti itu. Kami pulang dulu. Rio berjalan menuju lift. Kedua tangan Bayu berpegangan pada pembatas yang terbuat dari kaca. Melihat ke bawah pada lobi, kemudian mendongak. Dia berpikir ingin merebut perusahaan Rendra. Hei sayang, kamu menungguku? Gisel memeluk dari belakang. 4 hari lagi kita resmi sebagai suami istri. Setelah menikah, aku ingin kamu berhenti bekerja, Gisel, pinta Bayu. Tidak bisa, Bay, tolak Gisel. Walaupun tidak bekerja, kamu kan masih mendapatkan uang dari Rendra. Setelah menikah denganmu, Rendra juga menghentikan uang jajan, jelas Gisel. Apa? Keterlaluan sepupumu itu. Bayu menyugar rambutnya dengan kasar. Makanya, kamu harus mengambil hati Rendra, Bay. Dengan begitu, Rendra akan menaikkan jabatanmu, kata Gisel mengusap dada Bayu dengan gerakan tangan sensual. Bayu menepis tangan Gisel. Dia berjalan mendahului Gisel ke lift. Bay, Gisel menarik pergelangan tangan Bayu. Ke ruanganku yuk. Ngapain? Making love? Kamu sedang hamil muda, Gisel. Pelan-pelan dong. Aku ingin merasakan sensasi berhubungan di kantor. Bisik Gisel. Lebih baik kita pulang. Bayu menolak ajakan Gisel. Kalau ketahuan Rendra, aku yang rugi. Ara menaruh ponselnya dengan kasar di meja. Bisa-bisanya Bayu mengundang dirinya ke pesta pernikahan. Dia memberikan nomor ponselnya 2 bulan yang lalu karena urusan perceraian. Ada apa? Mantan suamiku mengundangku ke pesta pernikahannya, saut Ara. Datang saja, bagaimana? Nanti aku akan menemanimu, kata Janendra. Pakaian lelaki itu terkena cat air. Tidak, Ndra. Ara mengelengkan kepalanya. Bukan ide bagus. Dengan datang, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja dan sudah move on. Janendra memegang Ara. Kebetulan aku juga diundang. Kamu kenal Bayu atau Gisel? Tidak keduanya. Ayah Gisel pernah membeli lukisanku, jawab Jalendra berbohong. Akan aku pikirkan, putus Ara. Jalendra berjalan 1 langkah lagi. Dia menyondongkan tubuhnya ke depan, melihat sketsa gambar yang dibuat Ara. Ini hanya sketsa mahkota. Ara mengangguk alisnya. Aku suka menggambar perhiasan. Bagus. Janendra mengambil buku sketsa di meja kerjanya, menyerahkan buku tersebut pada Ara. Mulai sekarang gambar di sini, jangan di buku tulis. Terima kasih, Ndra. Oh ya, aku harus mengantar pesanan. Biarkan Jora di rumah. Dia tidur kan? Ndra, kau saudara yang sangat baik, puji Ara. Janendra hanya tersenyum tipis,
mendengar hal itu. Entah mengapa, dia ingin dianggap lebih dari sekedar saudara. Ara mengendarai sepeda menuju apartemen yang tidak jauh dari rumah Janendra. Karena Janendra pelanggan Ara dari berbagai kalangan. Lelaki itu ikut memposting rempeyek kacang buatan Ara. Sepeda dengan keranjang rotan dititipkan di pos jaga. Kemudian Ara melangkah masuk ke lobi apartemen. Di saat bersamaan, Ara melihat Rendra dan perempuan berkemeja kuning keluar dari lift. Ara membalikkan tubuhnya menghadap jendela besar. Mengapa dirinya harus menghindari Rendra? Mengapa jantungnya tidak bekerja dengan baik? Mbak Ara? Iya. Ara tersenyum gugup. Dia celingukan. Rendra sudah tidak ada. Bu Rosalin? Iya. Wah, kamu cantik sekali. Pacarnya Rendra? Bukan, kami hanya berteman, saut Ara cepat. Setelah menyerahkan pesanan dan menerima bayaran, Ara bergegas keluar lobi apartemen. Dia berterima kasih pada petugas keamanan yang mengizinkan Ara menitipkan sepeda. Sementara itu, Rendra melihat Ara bicara dengan perempuan separuh baya. Karena sedang bicara dengan Janendra di sambungan ponsel, dia tidak mungkin mendekati Ara. Apa maksudmu, Ndra? Aku ingin menjalani operasi, Ren. Tapi Rendra melihat Ara berlari keluar gedung apartemen. Gaun panjang bermotif bunga kecil dan rambut Ara sangat indah, melingguk bersama angin. Aku tahu kemungkinan besar tidak berhasil, tapi aku ingin mencobanya. Siapa tahu bisa memperpanjang hidupku, Ren. Kondisiku makin lama makin buruk. Aku tidak bisa mencegahmu, ucap Rendra. Dia ingin mengejar Ara, tetapi tidak bisa menutup panggilan ponsel dari Janendra. Kau tahu, Ren, aku sekarang ingin hidup setidaknya 20 tahun lagi. Rendra hanya bisa memandang Ara yang menghilang dari pandangan. Aku pun ingin kau hidup lama, Ndra. Aku sendirian jika tidak ada kamu. Oke, aku tutup dulu. Rendra menurunkan ponselnya. Dia masuk ke lobi apartemen, menghampiri perempuan payubara yang tadi bicara dengan Ara, yang sekarang berbincang dengan orang lain. Selamat siang, Ibu. Rendra melihat rempeyek kacang dalam wajah plastik tebal, diikat tali warna emas. Ibu pesan di mana peyek kacang itu? Oh, Mbak Ara namanya. Boleh minta nomor ponselnya? Nenek saya kebetulan suka rempeyek kacang. Rendra beralasan. Tentu saja. Rosalin menyerahkan ponselnya. Cari namanya Ara. Maaf, tanpa kacamata terlihat buram. Rendra segera menyalin ponsel Ara. Lelaki itu seolah melihat ujung pelangi. 2 bulan terakhir, wajah perempuan itu menyita pikirannya.